Salam, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Sehingga di pagi hari ini Tuhan membangunkan kami dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengangkat segala aktivitas kami, kami mohon kepadamu Tuhan, kuatkan kami. Dan kami mau membaca merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan, urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Supaya setiap benih firman yang kami mendengarkan, biarlah kami mulai melakukan dalam hidup kami Tuhan. Dan roh kami Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengar sabda kebenaran. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah mengutamakan Tuhan. Tak perlu khawatir. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang pasti pernah merasa khawatir. Kebanyakan orang mengkhawatirkan tentang kebutuhan hidupnya, apa yang akan dimakan, minum, dan pakai. Dan memenuhi kebutuhan tersebut. Orang bekerja demikian sampai mereka lupa waktu. Berusaha mati-matian demi mengejar materi itu tidak salah. Yang menjadi persoalan adalah ketika kita terlalu fokus mengejar materi dunia, lalu mengesampingkan perkara-perkara rohani. Itu yang dikatakan bahwa salah. Tuhan menegur dan memperingati jemaat di Laodikia yang tampak kaya secara jasmani, tetapi sesungguhnya mereka miskin rohani. Kita melihat di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-17. Di situ kita melihat bahwa jemaat di Laodikia yang kelihatan bahwa mereka itu kaya di dalam jasmani, kaya di dalam materi. Tetapi secara rohani mereka miskin di dalam Tuhan. Mereka miskin dalam kerohanian mereka. Karena apa? Mereka lebih mengutamakan jasmani, sehingga mereka tidak mengutamakan hal-hal rohani. Sehingga kadangkala orang menyalahkan Tuhan karena apa? Bekerja sampai melupakan waktu. Mana waktu Tuhan dan mana waktu untuk kita bekerja. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat-saat ini kita sedang diperhadapkan dengan keadaan dunia yang semakin hari semakin berat dan penuh kesukaran. Wajarlah bila orang dihantui oleh kekhawatiran. Mari kita mau melihat apa itu kekhawatiran. Sesungguhnya kekhawatiran adalah rasa takut, tenang, sesuatu hal yang belum tentu akan terjadi. Merasa cemas dan merasa gelisah. Tuhan memerintahkan kita untuk tidak khawatir tentang hidup kita dan juga masa depan kita. Karena apa? Karena semua jaminan, semua dalam jaminan Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan, itu ada di dalam tangan Tuhan. Maka itu firman Tuhan katakan, tak perlu khawatir. Firman Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Jikalau kita sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah, jikalau kita sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, maka kita tidak perlu khawatir tentang akan hidup kita. Kita tidak perlu khawatir tentang makanan, pakaian, karena semua ada di dalam tangan Tuhan. Karena apa? Kita melihat hari-hari ini banyak orang-orang yang berbondong-bondong berusaha bekerja untuk jasmani, sehingga melupakan waktu untuk Tuhan. Kita melihat jemaat di Laodikia. Secara jasmani mereka itu luar biasa kaya. Tetapi di dalam rohani, mereka miskin rohani. Artinya, di dalam kehidupan mereka, mereka tidak mengutamakan Tuhan. Tapi yang mereka mengutamakan adalah jasmani. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu kita harus memiliki bahasa iman setiap hari dan tidak terpengaruh oleh situasi yang ada. Kita melihat di dalam Nabi Habakuk, sekalipun berada dalam situasi sulit, tetap bisa berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kami lihat Nabi Habakuk ini dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun juga mengecewakan, ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tetapi Nabi Habakuk ini berkata bahwa aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Segala sesuatu yang kita hadapi, kesulitan apapun, kita tetap bersorak, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu yang dikatakan bahwa mengutamakan Tuhan. Tapi kalau kita menyampingkan Tuhan, segala sesuatu, secara jasmani kita melihat bahwa kita ini kaya, tetapi secara rohani kita miskin rohani. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk apa? Mengutamakan dan mendahulukan Tuhan dengan kebenarannya. Dan ada tertulis, belilah kebenaran dan janganlah menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Amsal pasal 23 ayat yang ke-23. Artinya, memperoleh kebenaran ada harga yang harus dibayar. Orang yang punya rasa haus dan lapar akan kebenaran akan berusaha demikian rupa untuk mendapat kebenaran tersebut. Alkitab dengan menegaskan bahwa kerajaan sorga berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma pasal 14 ayat yang ke-7. Kerajaan sorga itu berbicara tentang kebenaran. Apa yang harus kita lakukan supaya itu ada damai sejahtera, ada kebenaran, yaitu kita harus mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Tidak usah khawatir tentang hidupmu, tidak usah khawatir tentang makananmu, tidak usah khawatir tentang pakaianmu. Tetapi utamakanlah Tuhan di dalam hidupmu. Maka segala sesuatu yang kita butuhkan, Tuhan akan mencukupkan semua itu. Jikalau kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, maka di situ Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan. Tidak perlu khawatir, karena semua yang kita butuhkan itu ada di dalam tangan Tuhan. Ketika kita mengutamakan Tuhan dan mencari kebenarannya, lebih dari apapun yang ada di dunia ini, apa yang kita butuhkan, pasti Tuhan sediakan bagi kita. Jikalau kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, maka segala sesuatu yang kita butuhkan, pasti Tuhan menyediakan itu. Asalkan apa? Asalkan kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33 disitu kata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu benar. Iya dan amin.
Oleh karena itu, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita supaya apa? Kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apapun yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia jikalau kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Maka segala sesuatu itu tidak perlu khawatir, karena Tuhan pasti akan menyediakan dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menolong memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sungguh luar biasa. Mengajarkan kepada kami Tuhan, supaya kami mengutamakan Tuhan di dalam hidup kami. Maka segala sesuatu yang kami butuhkan, Tuhan akan mencukupkan segala keadaan kami. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudara pendengar lewat renungan pagi hari ini. Biarlah Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Dan biarlah pekerjaan-Mu meningkat terus di atas muka bumi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati kami dalam pekerjaan kami sepanjang hari ini. Di dalam pekerjaan, baik di kantor, dimanapun kami bekerja. Tuhan selalu senantiasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.